Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang meratakan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Ada berbagai macam andalan manusia yang hidup di muka bumi. Ada yang mengandalkan manusia, ada yang mengandalkan kuasa kegelapan, yang percaya kepada keyakinan kepada magic, berhala-berhala. Ada juga yang percaya kepada kemampuannya sendiri. Tapi yang lebih tepat di antara semua itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Sehebat apakah Tuhan itu? Dan siapakah manusia sehingga kita mau mengandalkan Dia? Saya tidak tahu saudara merenungkan 1 tahun saudara lewati di tahun 2020. Di masa yang cukup sulit untuk kita lewati secara manusia. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah kita alami tahun seperti 2020. Semua diatur hidup saudara oleh satu protokol di seluruh dunia. Saudara harus pakai masker, saudara harus cuci tangan, saudara harus jaga jarak dengan orang, saudara tidak boleh berkunjung ke rumah keluarga saudara. Selain daripada itu, semua orang di muka bumi mengarahkan satu pandangan pengharapan, yaitu bahwa pertolongan di dalam masalah seperti ini hanya adalah di dalam Tuhan. Amin. Terserah keyakinan apapun dia. Tetapi semua orang diarahkan ke sana. Jauh sebelum ada pandemi ini, sebenarnya firman Tuhan sudah sampai kepada Yeremia mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dialah yang diberkati. Amin. Seperti apa kita mengandalkan Tuhan itu? Orang yang mengandalkan Tuhan, artinya di dalam segala lingkup kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan ini, kita harus andalkan Dia. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, satu hal yang tidak boleh hilang dalam hidup saudara, bahwa saya yakin Tuhan pasti akan menolong saya. Amin. Karena di dunia ini ada juga orang mengandalkan manusia, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan segala macam keyakinan nenek moyang. Bahkan orang berkata ada di sana pertolongan, dia ke sana. Ada di sana yang lebih hebat, dia datang ke sana. Tapi yang lebih tepatnya sebenarnya, saya mau sampaikan kepada saudara, ini berulang-ulang saya sampaikan. Tuhan adalah di atas segala sesuatu. Amin. Tidak ada manusia melebihi Tuhan, dan tidak ada manusia mampu melawan Tuhan. Sehebat apapun intelekmu, engkau tidak akan bisa lawan Tuhan. Sepanjang 2020,
Secara manusia kami berpikir begini, apa yang harus kita lakukan? Sempat saya berpikir saudara begini. Awal tahun lalu anak saya itu PKL. Jauh di daerah Kelapa Gading sana. 2 jam pergi, 2 jam pulang. Jadi saya dalam satu hari itu 8 jam di dalam perjalanan. Karena tidak mungkin saya tunggu dia sepanjang hari untuk PKL. Nanti sore setelah dia selesai PKL, baru saya jemput 2 jam perjalanan ke sana. Ya memang mungkin tidak terlalu jauh, tapi macetnya ini, lampu merah banyak sekali kan kita lewati. Kalau Kelapa Gading ujung. Sempat saya berpikir begini. Kan sayang sekali ini saya punya perjalanan. Daripada saya menunggu anak saya, daripada saya bolak-balik, lebih baik saya nge-grab aja. Itu ada dalam pikiran saya pada waktu itu. Awal tahun lalu. Perhitungan saya manusia itu berjalan. Saya pikir lumayan lah. Paling tidak 3-5 rit satu hari lumayan lah dapat. Biar cuma 50 sampai 100. Ini manusia saudara. Tapi saya berpikir lagi bahwa apa kata Tuhan kepada saya ketika saya beralih? Seolah-olah saya tidak percaya lagi bahwa dia mampu menolong saya. Sehingga saya urungkan niat saya. Dan saya berpikir, apapun yang terjadi, saya harus tetap pada posisi yang Tuhan berikan untuk melayani. Sementara saya berpikir begitu, tiba-tiba awal Maret pandemi datang. Virus yang menakutkan seluruh dunia datang. Tambah tidak bisa kan? Ya puji Tuhan. Mungkin betul-betul saya sudah ambil langkah itu pada waktu itu. Saya sempat di jalan itu merenung, bisa nggak sih? Boleh nggak? Tapi saya ingat komitmen saya ketika saya melangkah dari rumah dan berangkat pergi untuk mengikuti pendidikan Alkitab, bahwa saya sudah menyerahkan hidup saya ke Tuhan. Saya didoakan oleh gembala saya. Saya ingat itu. Maka saya ingat gembala saya itu berkata begini. Kebetulan saya itu tinggal di Tanah Karo pada waktu itu. Gembala saya berbahasa Karo begini. Kai pepagi dalam hidup ibas perjalanan rumahnya anakku gengken. Nggak ngerti maksudnya kan? Apapun besok yang kamu jalani, tetap harus kokoh, jalani, jangan mundur. Haleluya. Saya ingat. Dan saya ingat gembala saya. Jemaat gembala saya itu paling banyak kalau kumpul semua 10 orang. Itu di kampung. Tapi saya ingat masih hidup gembala saya sampai hari ini, Tuhan pelihara. Ini membuat hidup saya semakin saya yakin bahwa pasti Tuhan tolong saya. Dan saya jalani itu, saya buktikan itu sampai akhir tahun, selama pandemi, sampai kita menutup tahun, sampai kita memasuki tahun baru ini. Saya buktikan bahwa benar Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Haleluya. Apa yang kita alami, apa yang kita dengar,
Apa yang orang mau buat, hanya ada satu kuncinya ternyata. Masuk di dalam kamarmu berlutut. Sampaikan. Mau berapa menit pun kamu. Yang penting engkau betul-betul dan terus menyampaikan itu ke Tuhan. Itu Tuhan pasti dengar. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan, apapun yang dia lewati, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dan dia tidak akan mengandalkan manusia. Banyak teman-teman kita yang kita anggap bisa menolong kita. Tapi ternyata kita bisa uji di tengah-tengah pandemi yang kita lewati. Yang tadinya kita anggap ini bisa, ternyata ngebleh semuanya. Betul yang firman Tuhan bilang, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Nggak ada tuh manusia. Nggak ada satu teman yang jangankan menolong. Telepon saja. Bro, masih hidup. Bagaimana keadaan kalian di situ? Ini bagaimana pelayanan di situ? Nggak ada, saudara. Tapi saya sangat memuji kebesaran Tuhan yang memelihara kami sampai hari ini. Haleluya. Apakah salah kita bekerja? Tidak salah. Tetapi firman Tuhan, berapa minggu lalu saya sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua yang kita nikmati di dunia ini ternyata itu hanya tambahan. Tadi malam saya sampaikan firman Tuhan ke pemuda. Saya bilang, kalau saudara mau tahu, orang kaya, orang miskin, setengah kaya, setengah miskin, kulit putih, kulit hitam, keriting lurus rambutnya, mata sipit, mata belok, hidungnya mancung atau pesek, pendek atau tinggi, semua sama kita di hadapan Tuhan. Dari mana kita dapatkan itu? Doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Berikan kami makanan pada hari ini yang sampai tahun depan. Enggak ada. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Saudara tahu ukurannya ada di mana? Ukurannya ketika saudara sudah merasa kenyang. Sudah itu ukurannya ternyata. Saudara mau memaksakan, bukan saudara sehat, jadi sakit. Haleluya. Anak, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pujian yang terakhir tadi berkata, walau aku tak dapat melihat. Kita kan nggak lihat ini hari esok. Kita nggak tahu. Jangankan besok, 1 jam ke depan setelah kita pulang dari tempat ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau orang-orang yang naik di pesawat 2 hari lalu, mereka tahu akan terjadi sesuatu, mereka tidak akan naik pesawat. Betul kan? Tapi kan mereka tidak tahu. Sebatas itulah hidup manusia. Terus apa hebatnya kalau kita udah mengandalkan Tuhan? Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan itu. Amin. Dalam segala sesuatu, dalam segala aspek, apapun yang kita hadapi, saya selalu beriman kepada Tuhan. Saya bilang ke Tuhan begini, Tuhan, saya tahu waktumu pasti yang terbaik untuk saya. Segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Itu kata pepatah. Amin. Jadi orang boleh menari di atas penderitaanmu sekarang. Orang boleh mencibir kamu sekarang. Orang boleh nyinyir kepada engkau sekarang. Nggak usah pikirin itu. Kalau mau tidur, tidur aja. Nggak usah pikirin orang lain. Capek saudara. Amin. Kalau cuma memikirkan kelakuan orang, memikirkan kata-kata orang,
capek sendiri sudah. Orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan lihat seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan. Ada satu ayat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Coba. Mari bacakan sama-sama ayat ini. Dengan iman dan iman ayat ini, bahwa ini menjadi bagian hidup kita ketika kita andalkan Tuhan. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan. Katakan amin. Saya pegang janji Tuhan. Saya pegang bahwa ini akan terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Kuncinya di sini adalah yakini dengan sungguh apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan katakan. Imani itu akan jadi dalam hidup kita. Dan saya percaya seumur hidup saya seperti janji firman Allah ini, saya pegang itu bahwa tidak ada satupun berani menghadapi engkau. Boleh orang berbicara di belakang, tapi untuk berhadapan dengan kita tidak akan ada yang mau. Amin. Saudara tahu, pengecut itu hanya berbicara di belakang. Orang pemberani itu berhadapan-hadapan. Jadi firman Allah, pegang itu. Jadi mulai malam hari ini, apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau lihat, apapun yang engkau hadapi, ingat, itu posisinya ada di belakang. Amin. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Mereka tidak akan mampu menghadapi engkau. Haleluya. Dalam segala sesuatu, apapun itu, tidak akan ada yang berani menghadapi engkau. Itu kata firman Tuhan. Kalau engkau yakin dengan janji Tuhan ini akan jadi dalam hidupmu. Kalau engkau tidak percaya, ya hidupmu akan begitu terus. Tapi sekali lagi, andalkan Tuhan. Ketika kita andalkan Tuhan, maka ini menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Saya yakin tahun ini adalah tahun jawaban doa saya di 2020. Akan jadi tahun ini. Saya nggak tahu saudara beriman seperti itu apa tidak. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara. Apa yang engkau doakan tahun 2020, tahun 2021 engkau akan terima. Amin. Kalau engkau imani janji Allah, itu akan jadi begini. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah menipu. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Beda dengan manusia. Manusia bisa berubah dalam 1 jam. Dia bisa berubah. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena memang hanya janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Tahun 2020 berlalu, tapi firman Allah tetap untuk selamanya. Janji Tuhan dan kemampuan Tuhan tidak bergantung kepada tahun yang kita lewati. Tidak bergantung. Karena Dia adalah kekal adanya. Mau hari kemarin, mau tahun kemarin, mau tahun ini, Tuhan tetap sama. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara mau berbicara kepada orang, berbicara di depan dia. Jangan berbicara di belakang orang. Itu namanya pengecut. Saudara tahu pengecut itu cuma berani bersembunyi di belakang.
Haleluya. Kenapa? Takut. Tapi kalau kita benar-benar bersama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini. Apapun itu. Haleluya. Tidak ada satupun yang berani menghadapi engkau. Coba saudara simak baik-baik ayat ini. Dulu saya itu kalau melihat polisi, takut saya. Namanya orang kampung. Karena saya pikir polisi itu tukang menangkap orang. Itu pengertian dulu, waktu masih kecil di kampung. Tapi setelah kita mengerti, oh ternyata aparat itu adalah untuk mengayomi kita, untuk memberikan kita perlindungan. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan itu mengayomi, melindungi, bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ketika kita sandarkan sepenuhnya hidup ini ke Dia, Tuhan itu malu kalau Dia tidak bisa tolong saudara. Amin. Dia akan malu pada dirinya sendiri kalau Dia tidak bisa menolong saudara. Dan saya imani janji Allah ini, bahwa siapapun tidak akan mampu sampai kapanpun. Karena janjinya bukan untuk 2 minggu dan bukan untuk hanya tahun 2021. Dikatakan di situ sampai seumur hidup. Artinya apa? Tidak ada yang perlu saudara takuti di dunia ini selama engkau hidup di dunia ini. Jangan biarkan kemenanganmu yang seharusnya engkau terima dari Tuhan digagalkan oleh dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Kalimat berikut daripada ayat pokok tadi, dia berkata begini. Pohon itu dia tidak mengalami panas terik. Kalimat paling terakhir dia berkata bahwa dia tidak pernah berhenti berbuah. Haleluya. Artinya apa nih? Tuhan membuat hidupmu senantiasa menikmati kemurahan Tuhan sampai akhir hidup kita di dunia ini. Amin. Haleluya. Saya percaya semua yang hadir malam hari ini tidak ingin hidupnya nanti di atas 60, di atas 50 sudah mulai tidak lagi menikmati kemurahan Tuhan. Saya percaya harapan saudara akan tetap kuat sampai kapan Tuhan panggil kita. Kita akan tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan. Amin. Tentunya karena Tuhan, bukan karena kitanya. Satu ayat lagi. Ini tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Abraham disebutkan adalah bapak orang percaya karena dia terlalu percaya dengan Tuhan. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 21. Kita baca sama-sama ayat ini. Ini Abraham. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan.
Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bisa katakan amin? Allah akan melaksanakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dia akan genapi itu. Sama seperti yang disampaikan Tuhan kepada Yosua tadi. Dan saudara baca sepanjang perjalanan hidup Yosua, dalam setiap peperangan yang dia pimpin, Yosua tetap menang karena ada bersama dengan Tuhan. Amin. Karena dia mengandalkan Tuhan. Kalau saudara melihat ayat berikutnya daripada ayat yang kita baca, ayat pokok itu, di mana telapak kakimu menginjak, itu akan menjadi hak milikmu. Itu menjadi milik pusakamu. Ini hebat, luar biasa. Saya pikir ini Tuhan ini apa main-main dia berjanji sama Yosua seperti ini. Tapi ternyata tidak. Tuhan genapi janjinya. Saya berpikir ini Tuhan bermain dengan Abraham ketika dia mengatakan, anak kandungmu yang akan mewarisi semua warisanmu. Abraham berkata begini, bagaimana mungkin? Saya sudah tua, istri saya sudah tua, nggak mungkin. Apa mungkin itu? Tapi ketika janji Tuhan datang, firman Tuhan datang ke Abraham, dia pegang itu dan dia tangkap baik-baik. Dan dia imani dan dia yakini seperti yang kita baca itu. Karena dia punya pengharapan bahwa Allah berkuasa melaksanakan setiap apa yang dia janjikan. Seperti apa keyakinan saudara dengan Tuhan? Saya tidak tahu. Hanya kita pribadi yang tahu. Saya percaya malam hari ini saudara juga datang beribadah di sini karena saudara percaya Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak percaya Tuhan, tentunya saudara tidak datang ke sini. Terlepas daripada mungkin minggu lalu saya nggak datang, atau karena mau ketemu dengan seseorang. Terlepas dari semua itu, tapi ada inti hakikatnya saudara datang ke sini karena saudara masih percaya dengan Tuhan. Amin. Bahwa saudara sudah dipelihara 1 minggu berlalu, dan kita ada malam hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Yakini bahwa pada waktunya kita akan menerima janji. Bagaimana? Kapan itu? Kita harus berjalan di dalam waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Ketika berjalan kita di dalam waktunya Tuhan, maka satu kunci yang kita harus miliki adalah sabar. Abraham kan sempat dia tidak sabar. Sarah bilang sama dia, udahlah hampiri saya punya hamba saya itu, pembantu saya itu. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, dia bilang, enggak, anakmu, anak kandungmu dari Sarah itu yang akan mewarisi warisan itu. Maka percayalah Abraham kepada Allah dengan janji. Amin. Jadi malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan biarkan harapanmu yang kamu sudah harapkan tahun lalu ini tiba-tiba gagal 2021 hanya gara-gara apa? Gara-gara goyang cuma saudara. Jangan. Tetap imani, apapun tantangannya,
Ingat, satu saat ada waktunya Tuhan akan tolong kita. Amin. Amin.